Kalau dalam keseharian beliau itu sangat humble, friendly, kemudian juga sering memberikan masukan-masukan ketika memang kita dibenturkan dengan hal-hal yang kita tidak bisa selesaikan. Segala sesuatu yang kami minta sebagai mahasiswa, tuntutan terutama dalam kasus pelecehan seksual, mohon untuk didengarkan. Karena sebenarnya dari BEM Universitas sudah beberapa kali melakukan audiensi, tapi terkesan lama direspon gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada edisi Sumsel Talk kali ini kita bertemu dengan orang yang istimewa terkait kasus pelecehan seksual di Universitas Sriwijaya. Sebenarnya kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi ini bukan barang baru. Hanya saja karena menyangkut pelakunya, kemudian juga perguruan tingginya, sehingga jadi heboh seperti ini. Karena ini sekali lagi bukan barang baru. Untuk mengetahui sejauh mana tentang kasus ini, kita berdiskusi langsung dengan Bung Farel Farhan Zafiri selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsri. Ayo, Bang. Selamat siang, Pak. Jangan Pak lah. Bang ya? Bang. Dalam kasus ini mungkin salah satu yang jadi tokoh itu termasuk Farel ya. Karena di sini juga Farel sebagai ketua BEM itu banyak mengetahui lah tentang kondisi di Fakultas Ekonomi. Sebenarnya kehidupan kampus di Fakultas Ekonomi Unsri itu seperti apa, Farel? Ya, kalau berbicara kampus ya, untuk saat ini saya kan berada di semester 7 gitu kan. Selama sebelum ada kasus, ya kita menjalankan aktivitas itu normal adanya, kemudian juga kegiatan belajar mengajar di kelas sampai dengan pandemi hadir gitu kan, yang mengharuskan kita harus belajar dari rumah gitu. Kemudian juga walaupun belajar dari rumah, untuk saya ya selaku mahasiswa yang aktif organisasi gitu tetap ke kampus untuk mengurusi hal-hal administrasi untuk kegiatan. Nah, tapi kondisi kampus saat ini berbeda ketika kasus ini mencuat ke publik tentang pelecehan seksual, di mana teman-teman yang biasanya berani ke kampus bebas gitu ya, melalang buana sana sini, tapi dengan adanya kasus ini jadi cenderung ada paradigma takut gitu. Padahal kampus kan seharusnya mampu untuk memberikan rasa aman, nyaman untuk belajar dan berkegiatan lain-lain seperti itu. Jadi itu situasinya sekarang ya? Iya, situasinya seperti itu. Terutama untuk mahasiswa yang cewek gitu ya. Karena kan pelecehan seksual yang terjadi saat ini korbannya semua cewek gitu. Jadi ada ketakutan untuk sendirian ke kampus. Ini BEM sendiri katanya buka posko pengaduan. Nah, itu gimana? Sebenarnya posko pengaduan dari BEM Fakultas Ekonomi itu sudah hadir sejak lama. Karena kan fungsi BEM itu sebagai advokasi dari mahasiswa kepada pihak dekanat dalam hal berbagai hal gitu kan, surat menyurat dan lain sebagainya. Dan termasuk di situ kita menyediakan layanan pengaduan curhat secara pribadi. Kemudian kalau misalkan mahasiswa ada kemalingan di kosan dan lain sebagainya juga bisa diceritakan kepada kita, termasuk juga pelecehan seksual gitu. Jadi dari BEM kita sudah menyiapkan langkah preventif dari awal sejak kepengurusan, tepatnya itu bulan Maret 2021. Nah, sampailah pada akhirnya ketika ada kasus tentang pelecehan seksual viral gitu kan, yang berawal dari Twitter. Nah, dari Twitter tersebut kita menggencarkan kembali kasus bahwasannya kita dari BEM itu membuka layanan pengaduan tersebut. Dan singkat cerita, 2 korban awal itu ke publik karena memang menurut saya sudah banyak yang berani melapor, akhirnya korban-korban lain pun berani untuk speak up. Hingga terjadilah laporan korban ketiga melalui BEM FE Unsri. Bentuk pelecehan seksual itu yang diterima dari pengaduan gimana?
bentuk pelecehan yang kita terima sejauh ini adalah dalam bentuk pelecehan verbal ya. via chat WhatsApp dan juga Telegram seperti itu. Ini ada 3 orang yang melapor ke BEM dan yang diketahui BEM lah istilahnya ya. Belum lagi yang di tempat lain. Tapi kita fokus ke BEM dulu. Sebenarnya fokus ke Fakultas Ekonomi dulu. Selain 3 itu ada lagi nggak menurut Farel? Oke, laporan di awal itu sebenarnya 2. 2 ini korban melaporkan ke BEM Universitas. Nah, dari situ kita menggencarkan kembali bahwasanya ini ada layanan pengaduan untuk pelecehan seksual hingga pada akhirnya bertambahlah 1 korban. Jadi 3 sejauh ini korban. Dan kalau ditanya apakah kemungkinan ke depan bakal ada korban lagi, bisa dibilang kemungkinan iya. Karena sebenarnya banyak sekali hal-hal yang terjadi seperti ini. Tapi barangkali dari korban itu takut untuk speak up. Takut dalam artian ada intimidasi nantinya dari segi akademik, ataupun nantinya bakal dicari orang dan lain sebagainya. Tapi bisa saya pastikan ke depan itu kemungkinan bakal bertambah. Bisa melebar ke fakultas lain nggak? Fakultas lain nggak kira-kira? Sebenarnya saat ini juga dari BEM Universitas sudah membuka layanan pengaduan kembali gitu kan nantinya. Dan berbicara tentang ada atau tidak fakultas lain, bisa jadi iya gitu. Karena kan sebenarnya di sini pelecehan seksual ini tergantung dari keberanian korban gitu seperti apa. Tapi sejauh ini yang ditemukan baru 2 fakultas. Dari pihak manajemen Unsri sendiri, pihak rektorat sendiri, itu sudah ada langkah apa yang mahasiswa ketahui terkait kasus ini? Oke, setahu saya sejauh ini ketika memang di awal kasus ini mencuat, kemudian terjadi laporan, khususnya yang bergerak di awal itu adalah BEM Universitas, dari pihak rektorat itu langsung membentuk yang namanya tim etik. Tim etik ini dibentuk, sepengetahuan saya ya, yaitu untuk menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus gitu. Itu yang dilakukan oleh pihak rektorat dan sistemnya adalah bekerja 2 arah. 2 arah dari dalam artian ketika laporan masuk, laporan yang diterima, nanti yang terlapor ataupun terduga pelaku ini juga nanti dipanggil gitu. Nanti bakal ada cross balance gitu, dan barangkali output dari tim etik ini bekerja adalah kita ngambil contoh kasus yang ada di FKIP gitu, mengeluarkan beberapa sanksi administrasi untuk pelaku tersebut, dan tidak menutup kemungkinan ke depan untuk Fakultas Ekonomi juga bakal demikian jika terbukti bersalah. Nah, terkait sanksi tadi, sampai sekarang ini kan terlapor sudah diproses nih, baik secara pidana di kepolisian gitu ya. Tapi di kampus sendiri kayaknya belum ada juga. Untuk yang Fakultas Ekonomi. Ya itu yang memang sangat kita sayangkan. Ini kan sebenarnya secara bukti, kemudian korban juga sudah ada, dan kalau kita berbicara pelaku pun sudah menjuru ke 1 orang gitu kan, yang seharusnya kampus harus bertindak cepat. Karena seperti yang sudah saya bilang di awal, dengan adanya kasus ini akhirnya merubah paradigma kampus kepada mahasiswa yang seharusnya bisa aman, jadi tidak aman gitu kan, jadi takut. Yang seharusnya mahasiswa bisa lancar dalam proses akademiknya, bimbingan skripsi dan lain-lain, akhirnya terhambat karena rasa ketakutan ini kan. Nah, seharusnya kampus harus bertindak tegas, terutama yang di Fakultas Ekonomi. Apa nih langkah preventif ke depan dan kebijaksanaan pimpinan, terutama dekan dan juga koordinasi dengan rektor gitu ya, untuk mengambil sebuah keputusan sehingga tidak ada perspektif di lingkungan mahasiswa terkesan dekan melindungi pelaku gitu. Nanti takutnya kalau misalkan dekan ataupun rektor tidak tegas dalam menangani kasus pelecehan seksual, citra publik tentang institusi baik itu Fakultas Ekonomi maupun Universitas Sriwijaya yang seperti kita ketahui saat ini semakin buruk, semakin menurun gitu kan. Maka dari itu harus ada yang tegas, bijaksana, dan juga tidak melindungi korban dan pastinya tidak melindungi pelaku, tapi melindungi korban gitu. Nah, ini terkait sanksi tegas tadi. Kalau kita melihat untuk dosen di Fakultas FKIP ya, itu kemarin kan sudah dijatuhkan ya dari pihak dari manajemen Unsri kan, mulai dari dia pencabutan dia mengajar sebagai dosen, kemudian juga mencopot jabatannya, serta tidak boleh ke kampus. Sampai berapa durasi 4 tahun kalau nggak salah kemarin gitu kan. Kalau melihat
dari sanksi itu, dari BEM sendiri, apakah itu sudah cukup? Kalau berbicara cukup atau tidak cukup, itu belum cukup. Belum cukup ya? Karena sebenarnya kalau pelecehan seksual ini, menurut saya, Bang, kebijakan yang harus diambil itu harus sangat tegas. Karena kita tidak bisa menjamin pelaku ini ketika sudah diberi sanksi, itu bakal tidak mengulangi hal yang sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita tidak memberikan sanksi yang tegas, kita tidak bisa memberikan efek jerah ketika siapa tahu gitu kan, ke depan ada yang berniat untuk melakukan. Nah, kalau misalkan tegas kan orang yang ingin berniat melakukan itu bakal mikir 2 kali gitu. Jadi kasus-kasus pelecehan seksual selanjutnya tidak terjadi. Nah, seharusnya kalau yang saya lihat di Fakultas Ekonomi, dekan harus segera, dan kami dari mahasiswa mendesak gitu, dekan untuk segera mengeluarkan keputusan seperti apa gitu terhadap pelaku pelecehan seksual ini. Nah, ini terkait status pelaku nih, inisialnya RG ya. Kalau kita panjangnya bisa nih sebenarnya namanya. Itu jabatannya sebenarnya apa sih? Karena simpang siur juga ada yang mengatakan dia ketua jurusan, kajur, kepala kepala labor. Yang benar yang mana itu sebenarnya? Untuk terduga pelaku ini, pengetahuan saya mungkin dari Abang nanti bisa ngecek di website manajemen FE Unsri, itu sebagai Kaprodi S1 Manajemen Kampus Palembang. Nah itu, yang sangat kita sayangkan, kenapa pelaku melakukan hal demikian gitu kan? Padahal kepercayaan yang diberikan seharusnya itu bisa memfasilitasi kemudian melayani kebutuhan mahasiswa dengan baik gitu kan. Nah, itu yang sangat kita sayangkan. Terlebih kan pelaku ini pasti terus berhubungan dengan mahasiswa untuk segala sesuatu yang dibutuhkan oleh mahasiswa gitu kan. Jadi kepala program studi ya? Iya. Bukan kepala lab, kalab bukan ya? Ini kan macam-macam ini, banyak yang jadi biar kita juga minta kepastian juga karena. Nah, sebagai kepala program studi terduga ini artinya juga cukup dekat sebenarnya dengan mahasiswa, gitu kan? Sedekat apa sih sebenarnya? Orangnya seperti apa dalam kesehariannya gitu? Kalau untuk kedekatan mungkin yang bakal saya sampaikan adalah ibaratnya komunikasi saya dengan terduga pelaku gitu ya. Kalau untuk yang lain saya tidak bisa memberikan gitu ya. Nah, sebenarnya terduga pelaku ini dikarenakan memang di Fakultas Ekonomi saat ini kita bisa dibilang kekosongan di wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan dan alumni. Jadi dari dekan memberikan kepercayaan untuk mengurusi segala sesuatu tentang mahasiswa kepada beliau. Dan saya sebagai ketua BEM tentu intens dalam artian sering berkomunikasi dengan beliau gitu kan, untuk menanyakan saran, kemudian masukan berbagai kegiatan dari BEM. Nah, kalau dalam keseharian beliau itu sangat humble, friendly, kemudian juga sering memberikan masukan-masukan ketika memang kita dibenturkan dengan hal-hal yang kita tidak bisa selesaikan. Contohnya misal tanggal, waktu, tempat, dan lain-lain gitu. Tapi dengan adanya kasus ini, saya merasa bahwasannya, iya, itulah tadi ya, kalau misalkan manusia itu rambut boleh sama hitam gitu. Tapi watak asli kita tidak ada yang tahu. Ya mungkin selama saya berkomunikasi itu saya menilainya baik gitu kan. Tapi ternyata yang terjadi demikian. Jujur, kalau saya sebagai ketua BEM Fakultas Ekonomi Unsri kecewa, menyayangkan dan kecewa karena saya tahu betul bagaimana pelaku di kampus, kemudian juga dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di organisasi mahasiswa juga dijalankan dengan baik. Tapi kenapa ada hal yang di luar ekspektasi saya sebagai ketua BEM gitu. Dan di situ saya sangat sedih gitu. Saya memikirkan bagaimana ke depan jika saudara saya kuliah di Fakultas Ekonomi Unsri mengalami hal yang demikian. Itu kan sangat disayangkan. Ini dari BEM Fakultas Ekonomi Unsri sudah menyampaikan sikap ya tadi. Nah, dari Presiden Presmanya seperti apa? Ada nggak sikap secara umum?
Dari kita BEM Fakultas Ekonomi tepatnya hari Sabtu lalu itu sudah menyatakan sikap bahwasannya kita seluruh mahasiswa itu mengecam tindak pelecehan seksual. Nah, kemudian dari gerakan itu bersamaan juga BEM Universitas mengajak seluruh organisasi mahasiswa yang ada di 10 fakultas Universitas Sriwijaya. Total itu mungkin sampai 130 organisasi mahasiswa. Dan di situ kita sepakat untuk menyatakan sikap pada intinya mengecam segala bentuk tindak pelecehan seksual, kemudian menuntut rektor untuk bergerak cepat, mengeluarkan keputusan yang sangat bijaksana dalam penyelesaian kasus ini gitu. Itu sudah dilakukan sama BEM Universitas. Universitas ya. Nah, bergerak cepat artinya sampai sekarang memang lambat apa gimana? Atau memang belum ada tindakan? Karena setahu saya hari kemarin ya, tepatnya hari Senin itu kan sudah dimasukkan ke kepolisian gitu. Itu memang kalau dari pihak rektoratnya seperti apa? Kalau untuk yang kasus ekonomi ya, untuk kasus ekonomi, sepengetahuan saya dan sepenglihatan saya, sejauh ini belum ada tindakan yang tegas dari rektorat maupun dekanat untuk memberikan sanksi apapun kepada terduga pelaku IRG ini. Hari Senin kemarin, pihak rektorat, dekanat, serta yang terlibat di dalamnya dipanggil oleh DPRD. Urun rembuk lah, tukar pendapat terkait masalah kasus pelecehan seksual ini. Tapi orang-orang yang diundang itu tidak datang. Sementara dari Presma juga sudah menyatakan sikap menyayangkan. Nah, sebenarnya alasan apa mereka itu tidak datang dan menurut BEM sendiri seperti apa? Kalau untuk alasan detailnya kenapa perwakilan dari rektor ataupun rektor tersendiri tidak datang, itu saya tidak tahu detailnya kenapa. Mungkin nanti dari Abang bisa langsung menanyakan kepada wakil rektor 1, 2, ataupun 3 gitu. Tapi yang jelas dari sikap yang dilakukan oleh pihak rektorat itu sama seperti sikap Presma, saya pribadi menyatakan sangat kecewa dan menyayangkan. Karena seharusnya di situ ada beberapa unsur gitu ya. Ada advokat, kemudian juga ada perwakilan keluarga korban, ada BEM, kemudian ada anggota dewan. Seharusnya di situ rektor datang perwakilannya untuk menyampaikan klarifikasi apa ataupun bisa menyampaikan progres apa yang sudah dilakukan. Jadi simpang siur yang ada di publik, mungkin selama ini rektor tidak ada tindakan ataupun lain sebagainya, dengan mereka datang, itu kan bisa disampaikan progresnya apa. Jadi publik tahu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan perwakilan rektorat tidak datang sama sekali kemarin, itu kan menjadi tanda tanya besar. Ada apa gitu. Dan nantinya takutnya terindikasi lain-lain gitu kan. Yang pada akhirnya malah, seperti yang sudah saya bilang tadi, menurunkan lagi citra publik Unsri di hadapan publik gitu kan. Nah itu sih sebenarnya seharusnya datang mengklarifikasi hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyimpang, kemudian menyampaikan progresnya sejauh mana. Jadi publik tahu. Oke, baik sahabat Info Sumsel, itu tadi penjelasan dari Bung Farel terkait kasus pelecehan seksual di Universitas Sriwijaya. Sebagai kata penutup, bisa disampaikan Bang Farel? Oke, sebagai kata penutup, mungkin bakal saya sampaikan terlebih dahulu kepada pihak kampus, itu terkhusus rektorat dan dekanat. Untuk Bapak Ibu yang terhormat di sana, pemangku kebijakan, ayo keluarkan tindakan yang tegas, kemudian bijaksana, preventif tentunya gitu. Untuk memberikan rasa aman di kampus. Jangan sampai kampus yang seharusnya menjadi laboratorium intelektual malah takut untuk didatangi gitu kan. Bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas di dalam diri kalau misalkan mahasiswa pun takut untuk ke kampus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, segala sesuatu yang kami minta sebagai mahasiswa, tuntutan terutama dalam kasus pelecehan seksual, mohon untuk didengarkan. Karena sebenarnya dari BEM Universitas sudah beberapa kali melakukan audiensi, tapi terkesan lama direspon gitu. Dan ke depan pun
ketika dari BEM Fakultas melakukan hal yang sama, mengirimkan surat, kemudian lain sebagainya, mohon untuk direspon. Karena suara kami itu ya suara mahasiswa secara keseluruhan gitu. Terkait regulasi penerimaan dosen gimana? Nah, kemudian untuk regulasi penerimaan dosen, memang saat ini saya belum mengetahui secara detailnya seperti apa. Tapi berkaca dari kasus ini dan belajar dari kasus ini, seharusnya itu mampu untuk ditingkatkan lagi secara proses seleksi assessment testnya. Kan kalau dalam ilmu psikologi kita bisa mengetahui arah dan sifat karakteristik seorang itu melalui tes-tes tersebut gitu kan. Jika memang tes tersebut mengindikasikan orang tersebut memiliki kelainan dalam hasrat seksual, ya tidak usah diterima gitu. Dan itu kan bisa difilterisasi juga melalui tes wawasan kebangsaan lain sebagainya. Nah, jadi harapannya melalui pembelajaran kasus ini itu kita bisa rektorat itu lebih ketat lagi dalam menyeleksi sehingga tidak melahirkan dosen-dosen yang berkeinginan melakukan pelecehan seksual atau kalau di bahasa masyarakat itu dosen cabul gitu. Nah, kemudian untuk pesan teman-teman mahasiswa kepada siapapun jangan takut. Kami sebagai perwakilan pimpinan mahasiswa, organisasi mahasiswa di kampus, kami bersama korban dan kami akan siap mengawal apapun yang terjadi di teman-teman mahasiswa. Dan dari BEM Fakultas, kemudian BEM Universitas, itu sudah membuka layanan pengaduan. Silakan diadukan jika memang teman-teman menjadi korban pelecehan seksual. Dan dari kami BEM sudah mengkoordinir dengan berbagai pihak. Dinas PPA, kemudian ada tim advokat dari Unsri, dan lain sebagainya yang nantinya bakal mengawal secara hukum, kemudian psikis gitu. Dan ini sifatnya kami dari BEM Fakultas itu tentunya nanti bakal bergerak bersama, berkolaborasi bersama dengan BEM Universitas dan tentunya dengan stakeholder lainnya. Jadi jangan takut untuk melapor. Oke, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bung Farel terkait tentang pelecehan seksual. Baik, kita sudahi acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.